Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik sekalian rahimakumullah, sesarengan monggo kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun dumateng Allah bilih Allah tasih peparing nikmat dumateng kita sedaya, nikmat zahir kibatin khususipun nikmat Islam, nikmat iman. Mugi-mugi kita saged istiqomah anggenipun Islam lan iman ngantos kita wangsul malih wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kalih-kalihipun selawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang ahli ajaran agama Islam utawa keselamatan kita sedaya teng dunya dumugi akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken tafsir Ibnu Katsir surat Ali Imran. Kita mengulangi dari ayat 153 karena kemarin belum sempat kita bahas. Jadi dari ayat 153 yaitu irtusaiduna wala taluna ala ahadin 153 nanti sampai 155 ya. Sampun Ibu, Bapak sampun nggih, kita waos 153 sampai 155 sarana monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tus'aiduna wa la ta'buna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa'afadakum ghamman bi ghammil likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna yaquluna law kana lana minal
amri syai'um ma utilna hauna qul law kuntum fi buyutikum lakarazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim wa liyabtaliyallahu ma fi sudurikum wa liyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innamas tazallahumus syaitanu bima kasabu walaqad afallahu anhum innallaha ghafurur rahim. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat 153 surat Ali Imran masih terkait dengan perang Uhud. Di sini di ayat 153 Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam momen-momen peperangan, mengingatkan umat Islam waktu itu. Saat kocar kacir itu Allah mengatakan idtus'iduna, ketika kalian lari dari musuh-musuh kalian dengan lari menaiki gunung, ke arah gunung. Wala talwuna ala ahadin, dan kalian tidak menengok, memperhatikan kepada siapapun, karena kondisinya itu sedang ketakutan umat Islam dikejar oleh pasukan kafir waktu itu. Setelah tim pemanah turun ngambil rampasan perang neko, lalu diserbu dari arah belakang, umat Islam kocar-kacir. Mereka ini pada berlarian untuk menyelamatkan diri. Tus'iduna fil jabali, lari naik ke arah gunung. Wala talwuna ala ahadin, dan tidak memperhatikan siapa yang ada di kanan kirinya, supaya golek selamete dewi-dewi. Allah mengingatkan hal itu ya. Sementara war rasulu yad'ukum fi ukhrakum, sementara Rasul itu menyeru kalian di barisan yang paling akhir. Jadi bisa kita bayangkan umat Islam pada melarikan diri, Rasul di paling akhir, paling belakang, menyeru mereka dengan mengatakan ilayya ibadallahi ilayya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, kesini, jangan melarikan diri. Tapi nggak ada yang mendengarkan itu, semua pengen selamat, sehingga mengabaikan apa yang diserukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ini awalnya terjadi karena apa, Bapak Ibu rahimahullah? Semua itu tadi terjadi karena tidak mengindahkan dan mendengarkan instruksi perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalah
lalu kemudian rasa takut, sikap pengecut, semua itu terjadi karena waktu itu para sahabat tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Jadi bahwa ketika kita sebagai orang yang beriman kok menanggalkan salah satu bentuk dari bukti keimanan kita, karena bentuk bukti keimanan kita itu ya menaati apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu yang menyebabkan selama ini kita tenang, selama ini kita terarah, diberi kemudahan. Ketika sekali kita, Bapak Ibu rahimakumullah, kok melarang, melanggar, menentang apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hidup kita ini menjadi tidak tenang. Oleh karena itu kemudian Allah mengatakan ya, di potongan ayat berikutnya itu fa'asabakum ghammam bi ghammin, maka Allah membalas atas apa yang kalian perbuat itu, membalas dengan ghamman bi ghammin, membalas dengan memberikan rasa gelisah, rasa gundah, rasa takut di atas ketakutan. Jadi takut yang begitu akut. Nggih. Takut apa? Benar-benar takut. Nggih. Jadi ghammam bi ghammin, sebenar-benarnya rasa takut. Gelisah, ngoten nggih, perasaane niku kacau balau. Yaitu terjadi karena niku tidak mengindahkan perintah Rasulullah. Maka fa'asabakum ghammam bi ghammin, ay karban ba'da karbin, kesempitan setelah kesempitan. Jadi kesempitan yang pertama, diserang oleh musuh. Banyak saudara-saudara Muslim waktu itu yang meninggal, 70-an orang yang meninggal gara-gara satu kesalahan yang dilakukan oleh tim pemanah itu. Dia meninggalkan posnya. Allah kemudian memberi pelajaran yang berharga kepada umat Islam yang menyebabkan jatuhnya korban di kalangan umat Islam sebanyak 70 orang. Ini kan tentu memberikan pukulan kepada umat Islam. Itu rasa sempit betul, karena mereka benar-benar didesak oleh musuh. Lalu pukulan yang kedua adalah tersiar kabar di tengah-tengah pasukan waktu itu bahwa Nabi Muhammad meninggal atau terbunuh. Ini kan membuat umat Islam semakin galau. Jadi wis kalah, wis ora entuk ghanimah, ora sida entuk ghanimah. Kemudian pemimpin tertingginya atau jenderalnya niku meninggal. Maka di dalam hati pasukan umat Islam waktu itu yo merasa sangat kacau balau. Fa'asabakum ghammam bi ghammin, Allah membalas kalian wahai orang-orang yang beriman, pertama bihirmanillahi iyyakum ghanimatal musyrikin, dengan tidak memberikan ghanimah orang-orang musyrik kepada kalian. Kita enggak jadi mendapatkan ghanimah, kita juga tidak jadi menang terhadap mereka. Ditambah lagi banyak golongan umat Islam, pasukan umat Islam waktu itu yang terbunuh, ada yang terluka. Ditambah lagi tersiar kabar Rasulullah meninggal. Jadi semua itu terjadi karena
bima'siyatikum amra rabbikum, karena kalian menentang perintah Tuhan. Perintah Allah apa? Atiullah wa atiur rasul. Taatlah Allah dan taat kepada Rasul. Ketika kita tidak menaati perintah Rasul, berarti kita tidak mengindahkan perintah Allah yang mengatakan nek Rasul dawuh ya ditaati. Gara-gara itu maka kita mengalami ghamman bi ghammin. Lalu kemudian Allah mengatakan ya, yang demikian itu memang disengaja oleh Allah untuk apa? Memberi pelajaran kepada kita. Pokoknya kita orang yang beriman sekali melipir dari aturannya Allah Subhanahu wa taala, maka muncul atau timbul kegelisahan di dalam hati kita. Nah, banyaknya bencana yang ditimpakan dalam satu waktu pada umat Islam saat peristiwa perang Uhud itu likaila tahzanu ala ma fatakum, supaya terjadi berulang-ulang begitu. Supaya kalian tidak terlalu bersedih atas ghanimah yang tidak jadi kalian ambil. Karena ditumpui dengan kejadian yang lebih dahsyat, yaitu pasukan umat Islam yang banyak meninggal, lalu lari tinggalnya. Walama asobakum, juga supaya kalian tidak bersedih atas apa yang menimpa kalian, yaitu banyak yang meninggal, banyak yang luka-luka. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah zat yang maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan, atas apa yang kalian lakukan. Jadi gini bu, pelajarannya pokoknya awak dhewe niku berani menentang Allah, berani menentang Rasul. Ketika kita ini orang yang beriman, maka hidup kita tidak akan beraturan, sebab kita menjadi teratur karena mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita meninggalkan keteraturan itu, maka kita kembali pada kondisi yang tidak teratur. Ketika kita berani melanggar itu berarti ya kita membahayakan diri kita sendiri, sebab kita sudah tidak berada di dalam aturan. Maka nanti di ayat-ayat berikutnya akan semakin dijelaskan. Jadi itu, lalu kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, di ayat 153 Allah mengingatkan kita, apa dorailing zaman perang Uhud, lari terbirit-birit dipanggil Rasul orang ngrungokke gitu. Lalu kemudian diliputi rasa sedih gara-gara tidak mau mendengarkan itu. Nah, tapi kemudian di ayat berikutnya ya, summa anzala alaikum mim ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. Setelah itu ya, setelah kejadian pada lari niku, Allah kemudian menurunkan dari Allah, menurunkan rasa tenang, rasa damai, rasa ayem, yaitu apa? An-nu'asu, rasa ngantuk, yang tiba-tiba menyerang sebagian dari kelompok umat Islam. Jadi dalam kondisi yang serba kacau balau seperti itu, ada sekelompok umat Islam sing iso ngantuk. Padahal kondisinya kayak gitu. Jadi kan biasanya orang itu kalau galau, gelisah, gundah, mikir macam-macam, niku lah susah tidur. Lagi dalam kondisi kayak gitu, itu ada sekelompok umat Islam yang tertidur. Sampai dikatakan ya, pedang yang mereka pegang itu jatuh.
lalu diambil lagi, ngantuk lagi seperti itu. Nah, biasanya kan rasa tenang itu atau mengantuk itu muncul ketika ya kita ini sudah nggak punya pikiran, kita ini sudah ya semua dilepas begitu, sehingga bisa tidur. Biasanya awak dhewe nek nggak bisa tidur ini gara-gara ya mesti dikoni mikir apa sih, mikir apa kok ora iso lek ndang tuh, isa kedip wae. Ya biasanya mikir ngoten niku. Ketika semua sudah kita lepas, akhirnya kita bisa tidur. Nah ini ada sekelompok umat Islam yang dalam kondisi genting kayak gitu, itu diturunkan rasa tenang sampai saking tenangnya mereka ini tertidur. Ini sekelompok pilihan dari umat Islam. Nah Ibnu Abi Hatim Bapak Ibu rahimakumullah meriwayatkan ya, dari Abdullah ibnu Mas'ud. Nanti setelah ini dari Abu Tolhah, tokoh utamanya Abu Tolhah yang cerita ini nanti. Tapi sebelumnya kita perlu tahu nih ya, dari Abdullah ibnu Mas'ud, beliau mengatakan bahwa an-nu'asu fil qitali minallah. Rasa ngantuk ketika perang itu dari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wafis sholati minasyaiton. Tetapi rasa ngantuk ketika kita sedang sholat itu dari setan. Ono wong kok iso perang kok iso sampai ngantuk, ngoten nggih. Padahal kondisi ini kayak gitu, itu dari Allah. Ya, karena memang seseorang yang sudah menjual dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, ngoten nggih. Niku ya memang sudah orang gagas karo awake. Mulai wis tak adol karo Gusti Allah. Ini sudah punya Allah. Karena ini sudah punya Allah, ya dia nggak memikirkan lagi. Mbok arep mati, mbok arep urip wis kagungane Gusti Allah. Pokoknya yang penting aku nebus jual belinya itu apa? Bahwa Allah membeli jiwa dan harta umat Islam bahwa dengan surga. Jadi yang penting ketika orang itu benar-benar beriman, yang penting aku melakukan sesuatu yang akan memasukkanku ke surga. Entah itu akan membahayakan nyawaku atau membahayakan harta bendaku, ora urusan. Sebab memang sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita memang jual beli yang beneran, ya sudah, nek didol ya didol aja digondel-gondeli. Awake ngedol tanah, ngoten nggih. Sudah kita terima pembayarannya, ning awake masih ikut campur terhadap urusan tanah itu. Kan yo enggak masuk kayak gitu. Berarti urung lilo ning ngedol. Nah, ketika kita memang sudah menjual diri kita dan kita mendapatkan imbalannya berupa surga, ya sudah, awake dhewe rasa digagas. Karena itu sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa berpikiran kayak gitu dalam kondisi perang pun dia ini ya iso ngantuk. Karena tenang, ora mikir ke wong yo perang itu tidak akan mempercepat ajal atau memperlambat ajal. Jadi santai aja. Ada sekelompok sahabat yang tingkat keimanannya seperti itu. Nah, tapi kalau ngantuk ketika sholat itu dari setan. Nah, pas ngaji. Wah. Tunggu nih. Nek mati. Ampun, nek kula mboten napa-napa, arep ditinggal ngantuk, tinggal napa ora. Sepenting aja pedhot ngajine ngoten. Aja pedhot ngajine. Asal awak dhewe ora enggak turun di tengah jalan ngoten kita akan sampai. Awak dhewe berarti sak bis niki. Sing penting nek
Padha-padha tekan napa niku terminale ngaten nggih, arep nang bis ngantuk apa arep nang bis ngobrol napa wis pokoke tekan. Asal enggak berhenti ngaten. Asal enggak berhenti di tengah jalan, tekan. Hanya nggih nek sing ngantuk ya ora ngerti ceritane nang dalan ana apa ngoten nggih. Dan seterusnya. Jadi kalau sholat kok mengantuk, kata Abdullah ibnu Mas'ud itu dari setan. Nah kebanyakan kan ya awak dhewe niku yen pas perang niku wedi, sehingga tidak mungkin mengantuk. Ketika sholat awak dhewe ngantuk. Kebanyakan kan gitu. Nah, monggo niki PR awak dhewe. Berarti ketika awak dhewe pas salat ngantuk ya setan menang. Maka kan Rasul yang mengatakan, nek yen memang kalian ngantuk tidur dulu. Jangan sholat. Soalnya bisa jadi ketika kita sholat pas dalam kondisi ngantuk kayak gitu, ya bacaannya awak dhewe niku ya belibet muter-muter. Yang niate iku ndonga untuk kebaikan justru malah ora tekan. Lalu kemudian nggih Bapak Ibu rahmatullah niki terkait dengan para sahabat yang tertidur saat perang Uhud niku. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Thalhah nggih, kuntu fiman taghasyahu nu'asa yauma Uhudin. Aku termasuk orang-orang yang mengantuk pada saat perang Uhud. Hatta saqata sayfi min yadai. Sampai napa niku pedang itu terjatuh dari tanganku miroron berkali-kali. Yang tegluk ngoten nggih, pedange niku jatuh. Lalu diambil lagi. Jatuh lagi, diambil lagi. Yasqutu wa akhuduhu. Jatuh dan aku mengambilnya. Jatuh dan aku mengambilnya. Begitu terus. Di dalam riwayat yang lain juga dikatakan seperti itu ya. Imam Al-Baihaqi misalnya beliau meriwayatkan dengan syaratnya dari Abu Thalhah, ghasyainan nu'as wa nahnu fi masafina yauma Uhudin. Kami tiba-tiba mengantuk saat kami sedang berada di barisan perang kami ketika perang Uhud. Pedangku, kata beliau, jatuh, tak ambil lagi. Jatuh lagi, tak ambil lagi, kayak gitu. Intinya kayak gitu. Jadi bahwa Allah menurunkan rasa damai, rasa tenang di hati umat Islam pada saat itu meskipun dalam kondisi kalah. Karena mereka orang-orang ini tipenya orang-orang yang sudah lost, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yakin bahwa bagaimanapun kemenangan itu milik agama ini. Sehingga ya tenang saja. Betapa indah loh ya ketika kita bisa menyikapi hidup seperti itu. Tapi ya ini butuh jam terbang betul, butuh latihan betul. Sementara Allah SWT mengatakan wa ta'ifatun, dan kelompok yang lain qad ahammat zum anfusuhum yazunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah. Sementara sekelompok yang lain, yaitu kata Imam Ibnu Katsir, yaitu orang-orang munafik, ngaten nggih. Ini beliau menukil dari pernyataan Qatadah, orang-orang munafik yang mereka itu meragukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka ini sangat takut kepada atau terhadap keselamatan diri mereka sendiri. Nah, karena mereka ini tersibukkan dengan memikirkan keselamatan mereka, maka mereka tidak mengalami rasa kantuk tersebut. Ya karena kepikiran. Dalam kondisi kayak gitu, kepikiran mati dan seterusnya gitu, maka nggak bisa
tidur. Yang satu los mati urip iki pokoknya Gusti Allah. Sehingga dia menjadi tenang dalam kondisi yang sama dengan penyikapan yang berbeda. Itu memunculkan hasil yang berbeda pula. Kondisinya sama-sama kepepet pada saat perang Uhud. Yang satu memasrahkan itu kepada Allah. Allah memberikan rasa tenang berupa lah iso ngantuk wong-wong. Padahal kondisinya kayak gitu. Yang satu karena mikir uripe, mikir keselamatan dirinya, tidak memasrahkan kepada Allah, ya takut mati dalam konteks ini. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin ya khawatir yang berlebihan terhadap urusan-urusan dunia menyebabkan seseorang itu orang iso tuh ngantuk enggak juga. Ngantuk. Karena apa? Karena mereka niku waqad ahammadzum anfusuhum yazunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah. Mereka membuat persangkaan kepada Allah, anggapan terhadap Allah, anggapan yang tidak benar, sebagaimana anggapan orang-orang jahiliyah. Apa anggapan mereka yang tidak benar itu? I'taqadu annal musyrikina lamma zaharu tilka sa'ah. Orang-orang itu tadi yang tidak dihinggapi rasa kantuk, mereka meyakini bahwa orang musyrik yang pada perang Uhud itu menang, maka ini menjadi tanda hancurnya Islam dan pengikutnya. Jadi di dalam hati mereka itu mereka mengatakan wes bojur ini rampung mati kabeh. Jadi keyakinan mereka terhadap janji Allah bahwa Allah itu akan menyempurnakan cahayanya, itu terkalahkan oleh kondisi yang mereka alami pada saat itu karena nyatanya kalah. Maka ya sudah, Islam ini akan habis. Sehingga mereka memiliki persangkaan yang tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketidakyakinan mereka. Ini kalau kita tarik dalam kehidupan sehari-hari itu sangat nyambung dengan kehidupan kita. Jadi sekali kita ini meragukan misalnya kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menentukan takdirnya, kaya pikirannya awak dhewe menjadi geser. Yang awalnya itu mantep, ketika kita mulai meragukan itu, aku sholat terus kok nyatane sing ngene wae misalnya. Aku ketone rajin pengajian uripku sing ngene wae. Seakan-akan kita meragukan bahwa perintah Allah itu apapun bentuknya akan membawa kebaikan pada kita. Kita meragukan kayak gitu. Itu muncul rasa-rasa ya ragu, rasa-rasa nopo, enggak terima, rasa-rasa menyangsikan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dikatakan ya Allah membukakan aib mereka. Mereka mengatakan yaquluna, orang-orang yang tidak dihinggapi rasa kantuk karena ya takut terhadap keselamatan dirinya seperti itu. Mereka mengatakan halana minal amri min syai. Qul innal amra kullahu lillah. Jadi mereka itu mengatakan ini cara Jawa ini. Mereka ini mengatakan bahwa ngene iki ya ora karepku dhewe, perang ini jane sakjane aku ya ora pengen perang. Usulku mbiyen kuwi nang Madinah wae. Nunggu orang-orang Quraisy yang masuk ke sana, yang menyerang ke sana. Kita nunggu di sana, kalau mereka mau masuk Madinah baru kita perangi, enggak ke Uhud kayak gini. Tetapi ya wes wong memang ini yo karepe nyalahke Nabi Muhammad.
Karena dia mengatakan hal lana minal amri min syai'. Ya emang kita punya andil untuk menentukan ini kan tidak. Jadi kalian ini ya memang maka Allah dengan tegas mengatakan, katakan Muhammad innal amra kullahu lillah. Semua urusan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Orang-orang itu menyembunyikan apa yang tidak mereka tampakkan di dalam hati mereka. Jadi di dalam hati mereka itu sebenarnya terkandung penyakit berupa keraguan, berupa menyalahkan, tetapi tidak berani tersampaikan secara secara omongan. Nong batin. Mereka itu ada sekelompok dikatakan Thaifah itu karena mereka ini memang benar-benar kelompok atau satu unit yang memiliki pemikiran yang sama. Jadi ada satu kelompok tadi yang mengantuk karena mereka benar-benar sudah iman, menyerahkan hidup dan matinya kepada Allah. Ada satu kelompok yang tidak dihinggapi rasa kantuk karena mereka memikirkan keselamatan diri mereka sendiri sambil menyesali, sambil menggerutu ngene iki ora karepku dhewe, pengen ku ngene sakjane ngene dan seterusnya. Allah menegaskan semua urusan, semua kejadian itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah membukakan apa yang mereka batin itu. Harusnya ini mereka sangat malu nih, karena tidak diucapkan, karena hanya sekedar di dalam batin, tetapi Allah ini menzahirkan apa yang mereka batin tersebut. Yaquluna, mereka itu berucap di dalam hati, laukana lana minal amri syai'un makutilna hahuna. Kalau kami yang membuat keputusan terhadap urusan ini, maka kami ya akan berperang di sini. Ini nang atine mereka batin. Lah iya nyukurke nang ati kan. Lah iya dikandani ra ngandel rasakno nek ngene iki. Oke to sing do mati ora ngrungokke usulku syukur kan. Di dalam hati kayak gitu. Ada sebagian orang yang ikut perang Uhud niku hatinya kayak gitu. Nah, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad setelah membukakan omongan yang sebenarnya itu hanya ada di dalam hati mereka. Allah kemudian mengatakan, katakan Muhammad, lau kuntum fi buyutikum. Andai pun kalian berada di rumah kalian, tidak perang seperti ini, maka la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Niscaya orang-orang yang memang sudah saatnya meninggal atau terbunuh, mereka akan mendatangi tempat di mana dia akan terbunuh tersebut. Artinya apa? Orang itu kalau sudah sampai ajalnya, ya ora usah kudu perang, ya ora usah kudu ngopo-ngopo. Mbok tidur wae bisa berlanjut menjadi meninggal. Jadi perang itu bukan masalah mendekatkan ajal atau tidak perang itu bukan berarti menjauhkan ajal, bukan. Karena ajal itu sudah ditentukan. Mau ikut perang atau enggak, kalau kalian di rumah kalian pun kata Allah, saat memang sudah saatnya meninggal, kalian akan mendatangi itu. Kalian akan mendatangi kematian tersebut. Artinya apa? Ini semua adalah takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum yang sudah ditetapkan olehnya. Jadi semua yang terjadi pada kita, yang benar-benar sudah terjadi, itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
ketika sudah kejadian kayak gitu, kita dilarang untuk mengucapkan wah sakjane. Karena fa'innalau min amali syaitan. Sesungguhnya kata seandainya, andai kata, sakjane itu merupakan amal perbuatan setan. Dalam artian gini, ketika awak dhewe niku pas kedadian terus sakjane mau ngene ya sakjane ngene, kita akan meragukan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan meragukan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka enggak boleh mengatakan jane mau misalnya awak dhewe ndelalae ngajak anak kemana terus tiba. Wah ngono sakjane ora tak ajak ya ora sapu mopi to dan seterusnya kayak gitu. Jangan seperti itu. Bagi orang yang beriman kata Rasul, jangan mengatakan la kayak gitu, tapi katakanlah qadarullah masya'a fa'al. Ya ngene iki wis terdiri Gusti Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah itu yang akan terjadi. Itu yang harus kita sampaikan supaya kita meyakini itu. Bahwa memang ada takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi itu sesuai dengan keinginan Allah. Ada takdir yang sesuai dengan keinginan kita. Kita harus mengimani itu, dua-duanya. Sebagaimana kita selalu senang saat dimanjakan oleh Allah dengan takdir yang kita anggap itu mengenakkan bagi kita, kita juga harus bisa bersabar kepada Allah ketika menghadapi takdirnya yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena ya selama ini toh kita dimanjakan oleh Allah dengan sesuatu yang kita senangi. Artinya yo jo sing dijaluki gur sing mbok senengi to. Apa mbok kira Gusti Allah kuwi pembantune awak dhewe? Sing dijaluk sing penak-penak menurut kita. Bukan seperti itu konsepnya. Karena Allah yang membimbing kita. Allah yang tahu mana yang terbaik untuk kita. Tentang ya di ayat surat Al-Baqarah tentang perintah perang nih kan dikatakan seperti itu. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian perang dan perang itu sesuatu yang tidak kalian sukai. Ini kan takdir yang tidak kalian sukai, tidak kita sukai. Tapi Allah mengatakan asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi loh, gitu kan? Apa yang tidak kalian sukai secara zahir kayak gitu, itu memberi kebaikan bagi kalian. Sebaliknya wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu, tapi sesuatu yang kamu sukai itu hakikatnya adalah keburukan untuk kalian. Nah, di akhirnya itu kan Allah mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sing ngerti Allah, yang tahu mana yang terbaik buat kalian, buat kita, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antum la ta'lamun. Sementara kalian itu enggak tahu, ning sok tahu. Jadi kita ini enggak tahu, tetapi sok melu-melu sakjane penake ngene iki lho Gusti. Ya sementara kita enggak tahu ke depannya bakal kayak apa. Ini kan melu ngurusi urusane Gusti Allah, mencampuri apa yang tidak berada di wilayah kita. Maka bukti keimanan seseorang itu ketika dia mengimani apapun keputusan Allah yang terjadi atasnya, baik keputusan itu menyenangkan baginya atau ketetapan itu tidak menyenangkan. Itu orang yang beriman. Nah, kalau hanya separuh saja, aku nek memang seneng, nek takdire Allah itu ngenake, oke. Tapi kalau enggak, ya jangan. Itu orang napa niku nggih, ya orang munafik lah. Tapi ada di dalam
Al-Quran itu Allah mengatakan wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada loh kata Allah, orang-orang itu yang ibadah menyembah Allah itu di pinggiran. Artinya ya apa? Ya dia oportunis gitu. Dia itu tidak berada di tengah tapi di pinggir-pinggir sini. Nek bahasane wong pati niku minggring-minggring. Minggring-minggring niku ya dia ini berada di tepian supaya apa? Nek sewaktu-waktu ana apa-apa iso langsung menyelamatkan diri. Kalau sudah berada di tengah ini kan nggak bisa ngapa-ngapain. Ada orang yang beribadah itu di pinggir saja. Gambarannya seperti apa? Apabila ibadah itu mendatangkan kebaikan kepadanya, oke, dia lanjut jalan. Misalnya kita rajin sholat, kita menjalankan semua perintah Allah yang ngaji sergap, dilalai rezekinya lancar. Oke, ternyata nah, rajin sholat itu rezekinya lancar, semangat dia untuk menjalankan ibadah itu. Tapi sebaliknya, ketika ya aku ya wis sholat, aku ya wis ndonga, aku wis serep apa-apa, wis ngene-ngene, ternyata orang yang bedane wis ra sampe. Orang yang seperti itu, guys, Bapak itu hanya ingin mendapatkan enaknya dari Allah, tetapi tidak ingin memperoleh sesuatu yang tidak enak dari Allah. Nah, orang yang beriman itu apapun yang diberikan oleh Allah itu diterima. Entah itu yang mengenakan maupun tidak mengenakan. Kenapa orang yang beriman kok bisa menerima semua itu dengan lapang dada? Karena dia yakin bahwa toh ya zat yang memberikan kita sesuatu atau rasa yang gak enak, itu yang selama ini juga memberikan sesuatu yang enak-enak. Jadi dia tenang. Selama ini Allah itu baik, gak ada track recordnya Allah itu gak baik kepada kita. Ketika suatu saat Allah memberikan sesuatu yang tidak baik, kita husnudzon kepada Allah bahwa ketidakbaikan ini juga untuk kebaikan kita. Misalnya awak dhewe yang ngaji tazkiyatun nafs atau ilmu tasawuf kayak gitu. Kan ya diterangkan bahwa apapun yang terjadi pada kita hakikatnya itu untuk kebaikan kita. Tetapi karena maha lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang Allah itu memberikan kebaikan lewat sesuatu yang terlihat menyakitkan. Itu cara Allah, itu kelatifan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang Allah itu ingin memberi pelajaran yang berharga kepada kita lewat cara sesuatu yang tidak mengenakan. Ya. Kemarin kalau gambarnya misalnya ada anak yang tidak naik kelas. Nah, ketidak naik kelasan itu secara kasat mata itu musibah. Nyatanya ya memang ditinggal kanca-kancane. Tetapi itu menjadi pelecut bagi anak tersebut untuk aku berarti harus rajin belajar. Aku ingin menunjukkan semangat yang terbangun dari tidak naik kelas itu hikmah yang sangat besar bagi anak tersebut. Nah, kadang-kadang kita nggak sampai ke sana. Jadi saking lembutnya Allah ngiring awak dhewe. Ini kadang-kadang nikmat itu diberikan berupa musibah. Padahal sebenarnya itu adalah nikmat. Saya kira pada akhirnya ketika kita sudah terlepas dari musibah yang kita hadapi, kita akan bisa merasakan itu. Oh iya, gitu ya. Mulai insya Allah kita semua yang sampai pada usia seperti ini pasti sekali, dua kali atau beberapa kali setelah musibah itu lewat, pikiran kita kembali bening, kita akan berterima kasih kepada Allah, akan ketemu nikmat hikmahnya.
Nah, di antaranya juga pada perang Uhud ini. Kenapa kok sampai digambarkan seperti itu kondisi umat Islam ya, macam-macam. Dari awal itu pun digembosi Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga hampir sepertiga pasukan pulang, tidak ikut perang. Ketika perang ada yang kelihatan kendunyan, nopo lihat ghanimah, kemudian mengabaikan perintah Rasul. Ketika terjepit, tahu bahwa ada info Rasul meninggal, lalu kemudian nopo niku ya nyatane mereka kalah. Ada yang kepikiran di ayat-ayat kemarin, pengen minta perlindungan kepada orang kafir. Di ayat ini tadi digambarkan bahwa ada sebagian orang yang ternyata imannya kepada Allah itu ya tidak tulus, tidak 100%, masih memikirkan keselamatan dirinya, sehingga gelisah, galau, mikir aku nak mati piye. Itu. Dalam satu peristiwa, Allah itu ingin membukakan ngene iki lho, wateke banyak orang. Allah mengatakan di sini ya. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum. Memang sengaja Allah itu ingin menguji dan memperlihatkan kepada kita ini loh umat Islam tentang apa yang ada pada hati kalian. Ya, ternyata ono wong sing atine ngono kae, atine ngono kae, atine ngono kae. Di satu kejadian perang Uhud nih. Itu untuk memperlihatkan. Ya dari sini kan kita kemudian menjadi tahu, setone tampilan doire kae yo wis mantep lah ngoten. Wong ini wis meyakinkan. Ning ternyata yo ono sing modele kayak casing-e apik ning jerone ngoten kae wis rusak-rusak. Cara buah ngono ya. Ketone napa niku ketok klemis ning jerone bosok. Ternyata ada. Allah menggambarkan itu di dalam peristiwa perang Uhud itu. Waliyabtaliyallahu ma fi qulubikum, Allah ma fi sudurikum. Allah ingin memang menguji apa yang ada di dalam hati kalian. Awak dhewe iki mantep apa ora? Yen mantep itu ya sudah. Nek awak dhewe iman kepada Allah ya sudah, iman terus. Jangan ala harfin, ya jangan ada di pinggiran. Jangan juga mengharap sesuatu yang menurut kita enak-enak saja. Lalu yang berikutnya waliyumahhisa ma fi qulubikum. Dan untuk menyaring, untuk membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi Allah ingin menguji atas apa yang terjadi ini, dengan ujian tersebut lalu menjadi tersaring benar-benar mana yang iman, mana yang tidak. Orang kalau belum teruji, semua akan mengaku beriman. Semua akan mengaku beriman. Tapi ketika diuji dengan perang Uhud, ketahuan tuh, sing wonge macam-macam ngono kan. Nah itu pentingnya ujian untuk benar-benar yang ngukur awak dhewe sakjane imane kita ini seberapa sih gitu. Nah ujiannya awak dhewe kan ya macam-macam. Dulu sudah pernah kita bahas nggih, walana buluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal dan seterusnya itu. Ujian kita itu ya misalnya mikirke urusan perut. Bagaimana supaya memenuhi kebutuhan anak istri, bisa mengenyangkan mereka. Ini kan ujian kita juga. Kalau kita orang yang beriman, ya kita nggak akan mengisi perut anak-anak dan pasangan kita dengan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau imannya benar-benar beriman. Tapi ada orang yang dalam kondisi kepepet, wah ini repot ini, randang entuk duit, yuk ngakune iman,
Di awal itu iman betul. Tapi ketika dalam kondisi kepepet diuji, kekurangan harta, ini kok ada orang yang kemudian berani melipir. Kalau tanpa ujian mereka akan bilang, wah orang mungkin aku ngono. Tapi ketika benar-benar diuji akan benar-benar terlihat. Ada peluang di depan mata, ngaten nggih, iso korupsi misalnya pas awak dhewe butuh. Itu kan ujian. Kalau memang orang-orang itu benar-benar beriman, ya menghadapi kayak gitu ya enggak, saya enggak mau. Atas keimanan saya enggak mau. Tapi kalau imannya lemah, ya mereka akan tergoda, sehingga melakukan hal-hal yang melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah di akhir ayatnya Allah mengatakan, innalladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an, melarikan diri dari medan tempur, medan perang itu kan sesuatu yang tercela, sesuatu yang aib, sesuatu yang dosa. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kalian, yang melarikan diri dari kalian saat bertemunya dua pasukan, innamastazallahumush syaitanu bi ba'dhi ma kasabu, sesungguhnya mereka itu digelincirkan oleh setan karena perbuatan yang dulu pernah mereka lakukan. Ini digelincirkan oleh setan. Jadi ngeten Bapak Ibu penjelasannya gitu. Setan itu terhadap orang yang benar-benar iman, dia nggak punya celah untuk mengganggu. Dia nggak bisa. Maka setan itu dikatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia ini membisiki, ngeten nggih. Dan dia itu khannas, yang bersembunyi di dalam hati. Kalau kita ini full iman, dia nggak berani ganggu, dia bersembunyi, tidak menampakkan dirinya, tidak menampakkan godaannya. Tetapi ketika kita ngaten nggih, ya jane iman, ning pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, setan itu tahu berarti orang ini ngaten nggih, berdasarkan biba zima kasabu, atas apa yang dulu pernah dia lakukan. Riwayatnya kan terlihat oleh setan. Ini ada peluang untuk diganggu karena imannya nggak kuat orang itu. Nah, pada saat betul iman kita tidak kuat, setan akan muncul, masuk dengan bisikan-bisikan itu. Ketika iman kita kuat, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya ketika kita itu selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat bimbingan Allah, ingat pengawasan Allah, ya setan nggak akan berani ngapa-ngapain. Tapi ketika kita sedang dalam kondisi lupa kepada Allah, setan baru akan masuk. Nah, terhadap para sahabat yang ikut perang Uhud, di antara mereka ada yang melarikan diri kayak itu. Apa masalahnya? Di dalam hati mereka, di dalam hati sebagian mereka itu masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai keimanan. Yaitu tadi, misalnya aham mazhum anfusuhum. Mereka itu mengkhawatirkan diri mereka, misalnya, sehingga tidak bisa lepas ketika berjuang kepada atau di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Efeknya apa? Ketika orang itu masih mikir ke selamat dhewe, berarti kan nggak tulus nih kepada Allah. Setan masuk membisiki kita, kowe yen ora mlayu mati, mlayu wae. Pikiran itu muncul karena apa?
Karena kita masih memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Nah, setan masuk, lalu kemudian kita menangkap sinyal itu dan melarikan diri. Seandainya kita nggak punya pikiran kayak gitu, kok setan ngomong, melayu, kita akan bilang, lah melayu apa? Lah kok mati? Lah aku mati ra apa-apa. Lah setan kan, oh ini raiso di godo kayak gitu. Beda kalau kita kowe ra melayu, kowe kalah lho. Aku mati, aku wedi mati. Ya udah, kita akan mengikuti bisikan setan. Itu gambaran sederhananya kayak gitu. Karena ketika kita ini masih memikirkan kepentingan kita, bukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala, setan itu akan sangat mudah untuk mempengaruhi kita. Karena yang pikiran kita itu untuk kepentingan kita, pasti pertimbangan kita itu pertimbangan personal. Aku untung apa ora? Nah aku rugi ya apa? Meskipun Allah mungkin untung. Nah, itu bedanya. Supaya kita benar-benar bisa memahami. Sebab nggak ada ujian kayak gitu. Kita semua ini loh ditekoni, kayak wong takwa, wong iman. Tapi keimanan dan ketakwaan kita itu akan terlihat betul ketika Allah menurunkan ujiannya. Ujiannya apa? Ada ini macam-macam. Ada orang yang diuji harta, ada orang yang diuji anak, ada orang yang diuji pasangan, ada orang yang diuji dengan dirinya sendiri. Ujiannya apa? Ada ini macam-macam. Nah, kita harus bisa menjawab dengan benar ujian-ujian yang diberikan oleh Allah itu supaya awak dhewe dinyatakan lolos keimanannya. Maka kan Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulunal jannata wa lam ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apa ya mbok kira iki terus mlebu swarga langsung bledeng kayak gitu saja. Sementara Allah belum menguji kalian sebagaimana Allah menguji orang-orang sebelum kalian. Masadumul ba'sa wa dharra, di mana mereka itu ditimpa kesedihan, ditimpa kesempitan, ditimpa kesusahan. Ya kalau kita belum teruji kayak gitu, ya kita bisa saja mengatakan bahwa saya beriman, saya bertakwa. Tapi lagi diuji misalnya orang duwe duit gitu. Waduh, pikirannya wis tekan dindi. Nah, itu contoh kecilnya. Nah, oleh karena itu nggih Bapak Guru rahimakumullah, karena kita tahu bahwa semua itu ujian, bahwa yang diharapkan dari ujian itu adalah jawaban yang benar. Ngoten ta nggih? Awak dhewe nek ujian kan ora entuk ngawur, supayane bener jawaban. Nah, ketika kita tahu bahwa oke, Allah ini jenengan nguji kula. Oke, tak jawab yang bener supaya nanti mendapat nilai yang baik. Bagaimana kita bisa menjawab jawaban yang benar? Kita mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, kita mengikuti apa yang dicontohkan di dalam hadis Rasul. Itu jawaban kita. Wis dijawab plek ngono wae. Kita boleh open book loh ya niki. Ento buka buku terus nirun jawaban. Jiplak, itu boleh. Selama kita meyakini atau kita menyadari bahwa ini ujian Bapak Guru rahimahullah, dan ujian itu harus dijawab dengan benar, maka kita akan berhati-hati. Oh, nek ngono kae salah jawabane. Misalnya awak dhewe diuji bondo misalnya, terus arep korupsi, kita tahu bahwa nek jawabannya adalah korupsi, itu salah. Kalau salah nanti aku nggak akan naik kelas, maka nggak akan aku jawab dengan jawaban korupsi. Meskipun ketika aku nggak menjawab dengan jawaban korupsi, ya aku benar-benar kesulitan ini. Tapi karena aku tahu bahwa itu jawaban yang nggak benar, orang tak jawab. Kayak gitu. Coba kesadaran itu kita hadirkan terus di dalam diri kita. Lah sepanjang hidup ini kan awak dhewe niku ya diuji silih berganti. Oh, bar duwite bar ora ndek duit, kadang-kadang awak dhewe diuji dengan uang yang banyak sekali. Sing awale ya sergep ngaji,
terus karena ya sibuk ngitung duit nganti jam 09.00 urung rampung ngono aku melu ngaji mulaine jam 8 nganti jam 09.00 berarti istirahatku engko menjadi telat bisnisku sesuk atau dodol aku sesuk ya dadi ora dan seterusnya. Ujian kita kan ya semacam-macam kayak gitu. Cobalah kita berusaha untuk menjawab itu dengan sebenar-benarnya. Insyaallah ten Bapak Ibrahim rahimahullah nggih mungkin iki manfaat. Niku jame niku kula usul wedi gentos to. Lah niku jame ngoten terus. Ternyata udah lebih 5. Lah niku kok digantos supaya nek mboten menipu. Lah niku kula korupsi waktu jebotan batin jamaah ora rampung-rampung. Nggih mugi-mugi manfaat nggih jenengan ngapunten Bapak wonten kletak-kletakipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.